Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena kita berbanyak rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Selawat berikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan menuju pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Dr. Anda Sakti, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gunung Muria, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Wakil Guru, serta Bapak Ibu teman sejawat dan yang Ibu banggakan adalah anak-anak. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود. Sadaqallahu azim. Selanjutnya kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Meriah sekaligus membuka kegiatan pendampingan individu kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesabaran, kekuatan, terutama nikmat iman untuk bisa berhadir di kegiatan pendampingan CGP. Selawat bering salam kita sanjungkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berubah zaman jahiliyah Islamiyah, berpendidikan dan berpengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang. Yang saya hormati, yang saya muliakan Pak GP, PP maksud saya, Bapak pendamping CGP, yaitu sahabat saya yang jauh-jauh datang dari Simpang Kanan untuk melakukan proses pembinaan jadi orang hebat. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Pengawas, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berhadir di ruangan ini. Pada kesempatan ini suatu kehormatan dan kebanggaan buat saya bisa hadir di majelis yang sangat luar biasa ini, yang dihadiri oleh orang-orang hebat, siswa-siswa hebat. Bapak Ibu, ini adalah sebuah proses untuk menuju tahapan berikutnya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua secara keseluruhan, khususnya kepada Pak Taufik CGP tahun ini. Kita bersyukur sekolah kita sudah 5 orang lulus GP, menyusul 4 lagi, insya Allah mudahkan urusan mereka lulus. Proses adalah sebuah perjalanan. Menjadi orang hebat merupakan sebuah tantangan. Satu hal yang jangan kita lupa adalah konsisten dan komitmen kita sendiri. Kita dengan semboyan yang sangat hebat bergerak menggerakkan orang lain. Ini tantangan Bapak Ibu. Kita jangan hanya puas setelah dapat sertifikat. Kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Tapi menggerakkan orang lain. Sebelum kita menggerakkan orang lain, harus bisa kita menggerakkan jadi teladan pada diri kita sendiri, teladan di sekitar kita, teladan buat warga sekolah. Dan ini perlu tindakan yang konsisten dan komitmen. Tak kala kita berkumpul dengan orang-orang hebat, maka kita jadi hebat. Begitu kita kembali komunitas kita, jati diri kita jadi orang hebat sudah hilang.
Ini mudah-mudahan nggak terjadi. Konsekuensi dari kegiatan hari ini kita sudah tahu. Tantangannya berikutnya seperti apa? Saya sangat berharap Bapak Ibu hebat. Tujuan utama kita bukanlah selebar sertifikat mengakui kita itu GIPI. Tapi bagaimana sertifikat yang diakui kementerian kita punya bahwa kita pantas jadi guru teladan. Bisa menyelesaikan diri kita sendiri. Tidak perlu lagi orang lain menyelesaikan diri kita sendiri. Kita bisa jadi motor penggerak karena lebih baik. Gak perlu lagi kita yang jadikan masalah, tapi kita lah orang yang menyelesaikan masalah. Tuntutan dunia pendidikan yang dinamis menuntut semua kita untuk mengerti dan paham apa yang harus kita kerjakan. Zaman semakin berkembang Bapak Ibu, kita harus bisa memanfaatkan situasi dengan teknologi, menjadikan semua jadi mudah. Tetapi maaf kalau salah, saya berkata bahwa jadi guru adalah hati. Kalau ada seminar yang pernah kita ikuti, apakah jadi guru itu pelarian atau pengabdian? Jawabannya setiap orang berbeda. Tetapi Bapak Ibu, begitu kita nyatakan kita jadi guru, digugu dan ditiru, itulah kita. Konsekuensinya banyak Bapak Ibu, mulai dari harga diri. Di belakang disampaikan, Bapak pulang, Ibu pulang, Bapak pulang, sekolah sini dibahas Bapak Ibu. Itu kalau menurut saya harga diri. Nggak sesuai tujuan utama kita, nggak sesuai harapan kita, ekspektasi pimpinan kita. Jadi saya merasa bangga dan bahagia sekali kalau seandainya guru-guru di sekolah saya jadi guru-guru hebat. Karena insya Allah kalau semakin banyak guru yang GIP, sekolah ini semakin hebat. Selamat buat yang sudah lulus. Semoga Allah memudahkan yang belum lagi proses. Saya mohon dukungan dari semua kita. Pak Topik, gak usah khawatir. Saya siap dukung untuk kegiatan ini. Apa yang perlu kita kerjakan. Apa yang bisa kita bantu, insya Allah kita bantu. Tidak ada kekhawatiran. Sejauh yang sudah 5 kita selesaikan, mudah-mudahan kita selalu berbuat maksimal. Kalau seandainya memang ada yang harus kepala sekolah siapkan, sampaikan apa yang harus kita bantu. Mungkin demikian kata motivasinya. Sekali lagi minta maaf, selamat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pendampingan yang individu yang kedua atas nama Pak Taufik Effendi, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita buka secara bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qumudana wa tadarru'ana wa tawassu'ana wa ta'budana wa tamim taksirna ya Allah ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Selawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan keribaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat Islam kepada kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati bersama pengajar praktek Pak Arman, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang kami sayangi, anak-anak kami. Pada kesempatan hari ini di sekolah kita, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Kepala Sekolah tadi, ada beberapa guru kita yang telah memang lulus ya, yang telah lulus menjadi guru penggerak, yang ada sebagian masih di persimpangan jalan. Namun ada beberapa juga yang masih belum bergerak, masih duduk di tempat. Dengan kata lain belum ada berusaha untuk mengikuti seleksi.
kami mengharapkan agar yang guru penggerak ini, satu guru penggerak paling tidak mencari kawannya untuk digerakkan 4 orang. Sehingga dalam tempo beberapa bulan ini nanti setiap ada tes tetap ada yang mengikuti, yang ingin menjadi guru penggerak ini. Karena seperti ini ya, pada awal tahun dulu sebelum berlaku sertifikasi Pak ya, sebelum berlaku sertifikasi itu sekolah melakukan atau pemerintah melakukan sertifikasi itu dengan melalui bukan melalui PPG ya, bukan melalui tes, namun adalah perangkat ya, modul yang harus kita persiapkan. Modul yang kita persiapkan itu selanjutnya kegiatan ini akan dibawakan oleh Bapak Harmon SPD GR sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada pagi yang cerah ini kita diberikan kesempatan. Mohon maaf Bapak Ibu pengawas, Bapak Kepala Sekolah, ini menyita waktunya jadinya. Tapi karena ini seperti dibilang Ibu pengawas tadi program pemerintah dan memang terjadwal, dan terima kasih Bapak Ibu bersedia untuk menghadirinya. Yang sama-sama kita hormati Ibu pengawas pembina SMK Negeri 1 Gunung Muria, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Ibu Dewan Guru. Spesial ini kepada calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Taufik Effendi SD. Kemudian tak lupa sahabat saya Bapak Hendra Yusren, ini adalah koordinator guru penggerak angkatan 9. Ini beliau ini luar biasa. Saya sungguh sangat tersanjung Bu, Bapak Ibu, karena PI 2 di luar dugaan saya ternyata juga dihadiri oleh pengawas sekolah. Jadi artinya di sini ternyata pelaksanaan guru penggerak di lapangan, pengawas sekolah pun turut andil, turut support yang luar biasa terhadap keberlangsungan kegiatan ini. Kemudian tak lupa kepada siswa kami yang hebat yang telah membacakan Al-Quran dan doa di hadapan kita bersama. Baik dalam hal ini saya sampaikan kepada laporan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwasanya Pak Taufik Effendi dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak itu 2 mode ya Pak, mode daring dan luring. Mode daring bersama fasilitator dan luring itu bersama kami pengajar praktik. Untuk pelaksanaan LMS mode daring, Pak Taufik termasuk yang boleh dibilang paling cepat Bapak menyelesaikan LMS-nya. Kemudian di sesi diskusi bersama fasilitator beliau juga aktif. Loka karya beliau juga aktif. Saya bukan di depan Pak Taufik ini Pak, memang seperti itu yang saya amati. Semoga Pak Taufik pun dipertahankan dan ditingkatkan ke depan. Apalagi Kepsek tadi yang terkesan saya, Kepsek bilang kalau apa yang dibutuhkan silakan dibilang. Ini luar biasa Pak Taufik. Pak Taufik siapkan aja apa yang dibutuhkan, serahkan terus Pak. Baik Bapak Ibu, Pak Taufik sudah menyelesaikan modul 11, 12, 13, 14. Ini di 21 sekarang Pak ya. Yang 11 refleksi filosofis KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif. Nah, ini visi guru penggerak. Dalam hal ini Pak Taufik akan mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam rangka pendampingan individu kedua. Bapak Ibu, saya tidak mengulur waktu.
waktu dan kesempatan dipersilahkan kepada Bapak Taufik Effendi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadirat Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di lab DPIB. Serta salawat beserta salam kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, kata-kata sambutan, kata-kata penghormatan saya berikan pada Bapak Kepala SMK 1 Gunung Muria, yaitu Pak Anhar, yang selalu mendukung kami dalam kegiatan ini. Dan kata-kata sambutan juga kita berikan kata-kata sambutan dan penghormatan kepada Ibu Pengawas, Ibu DRA Saktini. Alhamdulillah beliau memberikan waktunya dan memberikan kesempatannya untuk hadir pada acara ini. Serta kata-kata sambutan dan penghormatan saya juga kepada Bapak Harmon SPD GR yang alhamdulillah sudah lulus S2 sehingga beliau mendapatkan gelar MPD. Jadi kepada Bapak Harmon SPD GR MPD, terima kasih banyak atas dukungannya selama ini, atas bimbingannya, sehingga kami, terutama saya khususnya, bisa berdiri pada hari ini. Baik, pada hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan yaitu diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah pada pendampingan individu kedua. Apa itu prakarsa perubahan dan apakah itu visi dan misi? Tujuan diskusi kita pada hari ini tentang lingkungan belajar di sekolah. Apa itu lingkungan belajar di sekolah pada hari ini? Yaitu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Lingkungan belajar di sekolah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tanpa adanya visi, tanpa adanya informasi, maka suatu organisasi itu tidak akan tercapai. Kita melihat cikal bakal Indonesia ini oleh tokoh-tokoh hebat, oleh orang-orang yang berpendidikan hebat. Salah satunya adalah proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Puisi ini beliau tulis sebelum Indonesia merdeka. Mari kita simak dan kita lihat sama-sama apa isi dari puisi ini. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Semua yang ada di Indonesia, semua yang beliau rasakan di Nusantara ini, beliau punya cita-cita untuk menjadi suatu negara, yaitu Indonesia yang merdeka. Dari visi ini, dari puisi beliau, maka terciptalah Indonesia. Setelah itu apa? Setelah itu adalah Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara ini? Kita sering mendengar Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkusumo, Tuturi Handayani. Ini salah satu yang membuat saya tertarik untuk mengikuti CGP ini, Pak Harmon dan Pak Kepala. Ketika saya menghadiri sama seperti hari ini PI kedua, yaitu Bu Sri Ramanita, saya bertanya-tanya, siapa ini Ki Hajar Dewantara? Bahkan ketika daring, siapa Ki Hajar Dewantara? Yang dulu saya bertanya-tanya di dalam topi sekolah saya, Tuturi Handayani. Apa itu Tuturi Handayani? Mari kita perhatikan sama-sama. Beliau memiliki tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman.
Ini sebelum Indonesia merdeka. Di mana biografi beliau adalah Raden Mas Suwardi Surja Ningrat, yaitu bangsawan Jawa dari Keraton Jogja. Beliau adalah aktivis kemerdekaan Republik Indonesia, guru bangsa kita, kolumnis, politisi, serta pelopor pendidikan bagi pribumi di zaman penjajahan Belanda. Di mana beliau lahir pada 2 Mei 1889 di Kadipaten Pakualam. Wafat tanggal 26 April 1959. Yang ini selalu kita peringati sebagai Hari Pendidikan. Pendiri perguruan taman siswa, yaitu pada tahun 3 Juli 1922 sebelum Indonesia merdeka. Berdiri perguruan taman siswa dan menghadiri Kongres Pemuda kedua yang bertujuan memperkuat semangat persatuan. Jadi inti dari kata-kata ini punya nilai. Kata-kata Bung Karno, Bung Hatta, puisi Bung Hatta, serta Ki Hajar Dewantara itu buat saya membuat bergerak, tergerak dan menggerakkan, memotivasi. Itu inti dari visinya. Pada tahun 1945 beliau menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Soekarno. 1912 berdirilah sekolah DAS untuk perempuan di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara belajar di sekolah Belanda, yaitu School of Oefening van Indische Artsen, sekolah beliau, di mana semboyannya adalah Ing Narso Suntulodo, yaitu menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri toladan. Itulah guru, dijuju dan ditiru. Ing Matio Mangunkarso, seseorang di tengah kesibukan harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Jadi kita harus selalu memberi semangat kepada peserta didik kita, siswa-siswi kita. Begitu juga dengan teman-teman sejawat. Tut Uri Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang, sehingga kita sebagai seorang guru harus mampu mendorong siswa-siswi kita sesuai dengan minat bakatnya sehingga mereka dapat merdeka dan berdiri dari kakinya sendiri, dari dirinya sendiri. Saya merangkum di mana di depan harus memberi teladan, di tengah membangun ide dan gagasan, di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Ini rangkuman yang saya buat dari ketiga semboyan Ki Hajar Dewantara. Di mana semboyan itu saya baca, saya kutip dari majalah Bobo ID, yaitu Serba Serbi. Saya dapat dari situ. Jadi ketika saya searching, saya baca, saya lihat, oh ternyata Ki Hajar Dewantara ini ada. Bahkan dari majalah Bobo ID ada. Dulu saya pernah baca majalah Bobo. Di mana itu? Di mana majalah-majalah seperti itu atau langkah-langkah seperti itu sangat baik. Kenapa? Karena untuk meningkatkan kita sebagai literasi, sehingga kita menambah kosakata dan pemahaman kita. Baik, lanjut. Kita masuk ke ice breaking dulu Bapak Ibu. Bacalah terlebih dahulu, kemudian kerjakanlah pertanyaan berikut. Di depan Bapak Ibu sudah ada kertas kosong. Pulpen ada. Kalau yang tidak ada pulpen ada. Sebentar ya. Jawabannya apakah betul? Bacalah terlebih dahulu. Itu kata kuncinya. Bacalah terlebih dahulu. Kemudian kerjakanlah pertanyaan berikut. Jawabannya adalah, boleh dibacakan apa jawabannya? Siapa yang membacakan? Abaikan semua pertanyaan di atas dan lakukan hanya pertanyaan di bawah ini. Iya.
Alhamdulillah. Itu dia jawaban. Ini di speaking ini kita harus konsentrasi karena slide saya banyak ini. Slide saya banyak sekali. Tolong bosan saja tidak apa-apa, tapi diperhatikan. Tidak ada masalah. Oke, baik. Selanjutnya adalah visi. Visi, apa itu visi? Suatu rangkaian kata, impian, cita-cita untuk menuju harapan yang sama sehingga kita terarah dalam melakukan sebuah tujuan. Kurang lebih seperti itu visi. Serta kita menginspirasi dan memotivasi anggota. Berikutnya adalah prakasa perubahan. Apa itu prakasa perubahan? Yaitu bagian dari upaya mencapai visi yang telah dirumuskan. Sehingga prakasa perubahan itu kita lebih sering mengenal tentang misi. Di prakasa perubahan dan misi sama nggak? Sama. Cuman dia perbedaan kosakata. Ya, itulah dia. Baru ketika kita sudah menyepakati dulu apa itu prakasa perubahan, sehingga kita samakan dengan misi, nah itu sama ya. Baru kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Saya akan membagikan kalimat rumpang pada Bapak Ibu. Itu dua metode. Yang pertama nanti berupa kertas isian dan satu lagi sticky note. Tolong Bapak Ibu ditulis di sticky note-nya, baru tolong ditempel di depan papan tulis. Boleh ya Pak? Izin ya Pak Kepala ya. Baik, kita lanjut ya. Saya memimpikan murid yang cerdas. Saya percaya bahwa murid itu adalah segalanya. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid. Murid di sekolah kita sadar bahwa betul bahwa mereka datang untuk belajar. Kita warga sekolah ini yakin untuk memberikan yang terbaik. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita adalah orang pendidik. Ada yang sudah? Kalau sudah boleh tempel di papan tulis. Boleh tempel di papan tulis kalau sudah. Baik, sudah semua Bapak Ibu? Ya baik, terima kasih. Ini semua kalimat rumpang. Cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid yang di sini ada memperbaiki pola pembelajaran yang keliru. Baru anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan. Setiap murid pasti memiliki potensi yang perlu digali dan dikembangkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwasanya menyediakan budi pekerti dan berakhlak mulia. Di sekolah kita mengutamakan karakter. Baik Bapak Ibu, saya mau bertanya, boleh ya? Kita percaya murid adalah apa kira-kira Pak Pandi? Terima kasih kepada Taufik yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk menjawab. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang perlu kita gali optimal mungkin. Itulah pendapat saya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Pandi. Baru selanjutnya di sekolah kita mengutamakan. Kira-kira Bu Kasira. Terima kasih Pak Taufik. Di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter dan lingkungan belajar bagi siswa. Terima kasih. Baik, saya mau dengar dengan ini salah satu yang memotivasi saya dan selalu mengingatkan saya, bahkan ya selalulah untuk ikut. Siapa lagi? Yaitu Bu Sri. Saya mau bertanya, kita memimpikan murid yang Oke, terima kasih Pak Taufik yang sudah sangat berusaha untuk pendampingan individu yang kedua. Usahanya sudah sangat maksimal ya kan Pak Ramon? Kita berikan dulu ke Pak. Ya, karena dulu saya waktu pertama dulu seperti ini ya Pak ya, kita ya Pak ya. Makanya saya sangat appreciate, sangat wah luar biasa Pak Taufik ini perlu dicontoh untuk CGP dan calon guru yang ingin ikut pendidikan CGP. Baik Pak, terima kasih. Untuk menurut saya, kita memimpikan murid, khususnya saya adalah memimpikan murid yang sesuai dengan kodratnya, mengikuti perkembangan zaman, dan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila yang selama ini digaung-gaungkan dalam pendidikan guru penggerak, khususnya untuk implementasi kurikulum Merdeka. Mungkin itu pendapat saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya adalah jawaban kalimat rumpang menurut saya. Ya, mari kita perhatikan. Menurut saya kalimat rumpang, saya memimpikan murid yang berprofil pelajar Pancasila yang pertama. Berikutnya apa? Berikutnya saya percaya bahwa murid itu bagaimana? Murid itu punya kodratnya masing-masing. Jadi setiap murid itu berbeda. Yang satu dengan yang lainnya berbeda. Walaupun secara fisiknya mungkin sama, tetapi mereka mempunyai kodratnya masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan apa? Yaitu lingkungan belajar yang positif. Tanpa lingkungan belajar yang positif, tidak ada. Baru berikutnya, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka akan bergabung setelah dewasa di dunia masyarakat. Setelah itu apa? Setelah itu adalah kita warga sekolah ini yakin untuk kolaborasi menciptakan lingkungan belajar murid yang positif. Beberapa waktu yang lalu kita menyimak siswa-siswi yang tampil di acara pembukaan itu adalah siswa-siswi yang kelas 1. Jadi di MPLS kebetulan saya ikut menjadi panitia. Kita bergabung dengan guru BK, dengan kesiswaan Bu Rani, jadi kita dapatlah minat dan bakat mereka. Jadi Jensen dan M. Arif ini mempunyai minat bakatnya di bidang agama. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap murid itu berbeda dan setiap murid memiliki bakat dan keterampilan yang berbeda-beda. Dari kalimat rumpang yang tadi, maka muncullah visi saya, yaitu mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan prakarsa perubahannya meningkatkan karakter murid yang religius dan berakhlak mulia melalui kegiatan sholat zuhur berjamaah. Ya Jensennya kita sudah bagi ya. Iya, kita sudah bagi. Di setiap saya masuk saya sudah bagi siapa yang mengawasinya juga. Jadi mereka ketua kelasnya mengawasi, baru kita bagi hari ini siapa yang menjadi imam, siapa yang ajan, siapa yang qomat. Jadi setiap waktu dibagi.
alasan dan harapan saya melalui visi dan prakasa perubahan ini yaitu siswa berakhlak mulia dan melakukan hal-hal yang baik sehingga mereka mempunyai karakter yang baik di sekolah maupun di masyarakat saat mereka dewasa atau saat mereka di luar sekolah. Visi SMK Negeri 1 Gunung Muria yaitu terwujudnya lulusan yang berkarakter, berkompeten, produktif dan kompetitif serta berjiwa wirausaha dan berakhlak Islami. Itu visi dan misi sekolah kita yang sudah beberapa waktu direvisi. Dari visi sekolah kita timbul sebuah pertanyaan. Apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah selaras? Selaras atau tidak majelis? Sudah ya, alhamdulillah. Ya, selamat datang Bu Titik. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan yang menjadi pembeda murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Belum. Kenapa? Di sekolah lain tidak ada sholat zuhur berjamaah mungkin. Tempat kita sudah ada. Itu salah satu pembeda. Baru prakasa perubahannya menyelenggarakan pendidikan SMK yang berorientasi pada intek iman dan takwa dengan profil pelajar Pancasila atau berjiwa Pancasila, meningkatkan mutu sumber GTK, guru, tenaga kependidikan. Baru berikutnya adalah melaksanakan layanan prima dan pengelolaan sekolah dengan sistem informasi berbasis teknologi dan komunikasi. Kita sudah punya drone. Itu termasuk dengan komunikasi dan informasi teknologi kita. Melaksanakan dan meningkatkan jumlah penyaluran tamatan. Ya, tamatan kita sudah dari study tracer yang dikumpulkan. Itu alhamdulillah banyak yang berwirausaha. Jadi sesuai mengembangkan potensi peserta didik melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Ya, banyak ekstrakurikuler itu hampir setiap sore. Ya, baik Ibu Roma, Ibu Siti, Ibu Vera yang bidang kepramukaannya sudah ada. Lingkungan belajar di sekolah. Dari situ maka lingkungan belajar di sekolah yaitu pembiasaan sholat zuhur berjamaah di sekolah, pembiasaan ceramah setiap Jumat ini sudah dilaksanakan dari kesiswaan maupun OSIS. Pembiasaan pembacaan Al-Quran setiap pagi melalui kegiatan Jetba, gerakan tuntas baca Al-Quran yang disampaikan pada waktu yang lalu Zoom kita bersama dengan PLT Gubernur Aceh. Baru profil pelajar Pancasila sudah menjadi suatu acuan. Prakasa perubahan menyelenggarakan pendidikan SMK yang berorientasi pada intek dan berjiwa Pancasila. Ini prakasa perubahan sekolah kita, visi-misi sekolah kita. Langkah-langkah untuk mewujudkan prakasa perubahan bagaimana? Mengakrabkan murid dengan budaya Islami, yaitu khutbah, sholat zuhur, rutin mengadakan kegiatan ceramah agama setiap Jumat. Nah, langkah-langkah untuk mewujudkan prakasa perubahan dari visi saya ini dan itu saya dapatkan dari sebuah rumusan. Rumusannya melalui apa? Saya dapat dari Bagja atau mewujudkan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, jadi hasil yang tadi, prakasa perubahan yang saya dapat tadi, ini dia. Meningkatkan karakter murid yang religius dan berakhlak mulia
melalui kegiatan sholat Juhur berjamaah. Jadi ada B-nya itu buat pertanyaan utama. Apa dia? Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan karakter religius dan akhlak mulia murid? Tindakannya apa? Tindakannya mencari informasi dulu. Mencari informasi, baru berkonsultasi serta mengajak siswa sholat Juhur berjamaah. Itu tindakannya. Berikutnya adalah ambil pelajaran. Apa itu ambil pelajarannya? Siapakah yang telah berhasil meningkatkan karakter religius dan berakhlak mulia? Tindakannya apa? Melakukan diskusi dan kolaborasi dengan rekan guru. Dulu dengan kesiswaan kita berkonsultasi. Bagaimana ini? Sehingga bisa terjadi visi saya tadi. Berikutnya adalah gali mimpi. Dia gali mimpi. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika karakter religius dan akhlak mulia murid semakin baik? Salah satunya adalah tindakannya atau penyelidikannya itu murid dengan kesadarannya sendiri melakukan sholat Juhur berjamaah, tidak lagi diawasi. Itu sudah kita laksanakan. Ya Arif ya, Jensen ya. Ya, itu sudah kita laksanakan. Jadi mereka kita kasih waktunya, kita kasih jadwalnya. Ketika sudah azan di musola sebelah sekolah kita, mereka langsung pergi ke musola, ambil wudhu dan sholat berjamaah. Kurang lebih seperti itu. Itu mimpi. Baru jabarkan rencana. Langkah apa yang harus dilakukan? Jabarkan rencana. Menyampaikan adanya kegiatan sholat Juhur berjamaah pada murid, membuat jadwal. Ini dia, membuat jadwal. The next, atur dan eksekusi. Dan pertanyaan, siapa yang dilibatkan dan peran apa yang akan dilakukan? Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang lain. Jadi dari Bagja maka muncullah dia langkah-langkah untuk mewujudkan prakasa perubahan dari visi yang saya buat. Inilah dia rumusan dari Bagja. Jadi saya mendapatkan langkah-langkah untuk mewujudkan prakasa perubahan ini dari Bagja. Bagja tadi sebagai indikator atau acuan untuk mendapatkan langkah untuk mewujudkan prakasa perubahan saya. Ini salah satu implementasi di sekolah. Jadi yang pertama ini kita membiasakan mereka salam. Ini pada piket ya, piket mereka membiasakan salam. Baru ini getba yang sesuai dengan arahan dari PJ Gubernur Aceh, Provinsi Aceh. Bahwasanya setiap pagi 15 menit sebelum mulai pelajaran di jam pertama kita harus membaca Al-Quran. Dan ini menyambung. Ini kebetulan saya buat menyambung ayat. Jika ayatnya panjang, saya hanya buat satu orang siswa ini 2 ayat. Kita sudah sampai di ayat ke-30 surat Al-Baqarah selama 1 minggu ini. Baru ini ajan, mereka langsung ajan sendiri, nanti mereka qomat sendiri. Ini ajan. Baru ini sholat Juhur berjamaah, mereka imamnya dan mereka juga yang langsung menjadi makmumnya. Ini yang kita coba biasakan. Dan yang berikutnya adalah ini adalah ceramah Jumat. Nah, ini yang diundang oleh OSIS dan kesiswaan. Jadi beberapa waktu lalu setiap Jumat selain Jumat bersih kita mengadakan ceramah singkat mengundang ustadz dari luar untuk memotivasi siswa-siswi kita menjadi lebih baik
sehingga mereka bertakwa dan religius, berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semua ini tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi jika kita tidak bekerja sama. Jika kita tidak peduli. Karena itu perlu diadakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini adalah penyampaian dari visi dan misi saya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Silakan yang mau bertanya. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Taufik yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya jika dalam membuat visi ini pasti Pak Taufik sudah banyak nih kan membuat visi. Akhirnya yang dipilih itu satu, karena setiap ngerjakan visi banyak yang keluar. Cuma Pak Taufik lebih kuat memilih ini visinya kan mewujudkan karakter sesuai profil Pancasila, kemudian diambil modelnya yaitu pertama religius, berakhlak mulia ya. Kemudian Pak Taufik pilih yang sholat zuhur. Nah, saya pengen tahu kan itu pilihan pertama, dan saya pengen tahu pilihan keduanya. Maksudnya selalu Bapak mendapatkan ini menjadi yang Bapak bawakan hari ini. Pasti ada rencana kedua, rencana ketiga yang akan diangkat, tapi Bapak lebih beratnya ke sini. Jadi kami pengen tahu juga nih. Jadi maksudnya Bapak memilih sholat zuhur, sebenarnya sebelum itu Bapak udah ada nggak buat 2 atau 3 visi yang lain gitu, sehingga akhirnya memilih satu ini yang di presentasi ke kami gitu, karena kami pengen tahu juga gitu. Terima kasih Pak. Betul. Saya bingung mau buat visinya apa, karena banyak ide-ide. Tapi dari ketika kami sudah recall arahan juga dari PP kami Pak Harmon, di Pasil kami juga Bu Teti, bahwasanya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di sekolah. Serta waktu kami juga recall waktu kami daring instruktur kita disamakan Bapak Ibu dengan visi misi sekolah. Jadi kita bukan merubah visi misi sekolah, tapi disesuaikan dengan visi kita dan dikondisikan. Kenapa saya ambil yang mewujudkan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu dengan meningkatkan karakter murid yang religius dan berakhlak mulia melalui sholat zuhur berjamaah sesuai dengan visi dan misi dari sekolah kita, yaitu impact iman dan takwa. Di dalam iman dan takwa itu jadi saya ambil, ada nggak selain itu? Ada. Dan tadinya saya mau buat teknologi, prakasa teknologi. Cuman saya bertanya-tanya, jika prakasa teknologi sedangkan kondisi siswa-siswi atau zaman sekarang ini anak-anak itu teknologi sudah canggih, mereka hebat-hebat, bahkan dengan handphone Android sudah bisa. Jadi saya berpikir iman takwa itu penting. Apapun profesi kita, bagaimanapun cerdasnya kita, ketika kita tidak memulai sesuatu yang beriman, maka semua itu akan rancu. Itu yang pertama, teknologi. Saya coba teknologi. Saya coba membuat ini sebetulnya kemarin ingin bekerja sama dengan bagian komputer, terutama Pak Yusret, yaitu membuat podcast dulu. Kita pernah bicara membuat podcast. Terus bagaimana untuk menyebarkan? Karena saya punya cita-cita itu radio. Saya pernah berpikir tentang radio. Radio itu cuma di ruangan kecil, tapi semua bisa mendengar gitu. Ini kenapa enggak? Jadi ketika saya terinspirasi oleh Deddy Corbuzier buat podcast, buat segala macam, dan kebetulan juga PP kami Pak Harmon SMA, beliau buat podcast, ya Pak ya. Nah, jadi itu teknologi yang luar biasa gitu. Jadi
Sehingga saya mengambil sholat zuhur berjamaah karena sholat itu adalah tiang agama cikal bakal mereka. Jadi ketika mereka baik sholatnya, ketika mereka kita nggak usah bilang mereka tepat waktu, bilang aja mereka sering sholat 5 waktu atau dalam satu hari minimal 1 atau 2 kali sholat. Apapun nanti teknologi yang masuk ke siswa, mereka sudah berkarakter yang baik. Karena CCTV itu nggak bisa selamanya dia CCTV itu. Tapi CCTV yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita takut untuk berbuat hal-hal yang nggak baik, terutama HP. HP ini kita nggak tahu ini. Kita masuk di kamar, nggak ada yang tahu kita buka HP, buka apa. Terutama siswa kita yang cenderung dengan main game, yang nggak baik. Jadi kita coba untuk peratasan perubahan saya yaitu sholat berjamaah dan getba itu gerakan tuntas baca Al-Quran. Tadinya saya mau ngambil getba sebelum di launching, cuman saya berpikir kalau getba ini agak panjang karena dia mengajarkan dasar. Nanti kalau yang nggak bisa ngaji, kita udah mendata di kelas 10 TB SMP itu aja ada sekitar 9 orang memang tidak bisa mengaji. Jadi ketika kemarin Bapak kasih GTK Pak Handoko yang didampingi oleh Wakil Kurikulum kita Pak Sayuti, mereka lihat langsung dan bertanya langsung dan mengecek langsung, memang betul gitu. Mereka nggak bisa membaca. Jadi ketika saya coba data lagi, ternyata ada sekian, ada yang memang dia tidak bisa membacanya itu hanya 3, yang selebihnya itu bisa membaca tapi tidak lancar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi 2 dari teknologi dan baca Al-Quran. Kalau sholat zuhur berjamaah, kita dengan arahkan musola kita ada, fasilitas kita ada, jadi alhamdulillah itu lebih mudah dan mereka berjiwa besar. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau tanya Pak tentang misi Bapak tadi di situ kan mengatakan bahwa mewujudkan murid yang berkarakter dan prakasa perubahan. Ya. Jadi di sini saya mau tanya, jika misi Bapak tidak jalan di SMK, bagaimana caranya Bapak untuk membuat misi tersebut jalan sesuai yang Bapak sampaikan di sini? Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Ya, bagaimana ya, itu suatu ketakutan ya. Tapi sebelum saya munculkan visi ini, kita sudah ada, yaitu dari Bagja tadi. Dari Bagja tadi kita sudah merumuskan prakarsa perubahannya bagaimana. Nah, harapan melalui visi dan prakarsa perubahan ini, saya berharap dapat menciptakan generasi yang berkarakter, cerminan masa depan, pendidikan yang dapat menjadikan karakter religius dan berakhlak mulia sebagai landasan dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak akan berhasil, ini tidak akan berhasil. Visi saya tidak akan berhasil jika rumusan itu tidak diturunkan dari Bagja tadi. Di Bagja kita sudah ada tadi, ya kita sudah ada di Bagja, turunan-turunannya baru kita buat. Bagaimana jika tidak berhasil? Saya optimis berhasil dan kebetulan sudah kita buat. Karena di dalam yang sudah kita pelajari di modul 1.1 sampai saat ini 1.4 di penghabisan itu sudah diajarin. Step by stepnya sudah diajarin. Bagaimana jika tidak terjadi, bagaimana jika belum terjadi, bagaimana. Jadi di situ di modul itu sudah diajarin. Bahkan kita tadi di pembukaan di materi saya pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara Tuturi Handayani. Jadi kolaborasi di antara kita itu sangat penting, itu pertama. Terus yang kedua, kita harus berpihak kepada murid dan kita ini adalah among bagi mereka. Kita tunjukkan mereka, kita ajak mereka. Yuk kita sholat bersama. Setelah itu kita buat jadwalnya di Bagja tadi. Dan itu sudah kami lakukan. Gak akan terjadi Pak, alhamdulillah
sudah terjadi dan kita sudah berkomunikasi dengan kesiswaan. Bahkan kemarin saya sudah bicara dengan Pak Kepala SMK Negeri 1 Gunung Muria, Pak, air kita kosong, saya bilang. Bagaimana Pak? Iya, itu kita perbaiki, kata Pak Kepala. Alhamdulillah, walaupun agak lama, seminggu kemudian diperbaiki. Sebelum diperbaiki kita kemana? Di kantor TU ada air bersih, jadi mereka duduk di sana. Ini alhamdulillah di lab Bu Sri sudah ada, airnya sudah hidup di samping gedung ini. Jadi ketika baca Al-Quran mereka sudah duduk tadi ya di samping gedung ini. Nah, jadi kita komunikasikan. Tanpa komunikasi, tanpa informasi yang pasti, visi dan misi siapapun itu tidak akan terwujud. Karena visi dan misi itu adalah bersama, bukan sendiri. Itu intinya. Jadi kalau kita sama-sama, insya Allah bisa. Kalau sendiri, namanya visi hidup, berbeda ya. Ya, karena kita untuk mencapai. Dengan adanya visi, maka muncullah prakasa perubahan atau misi sekolah. Selaras dengan visi dari sekolah. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, karena setahu saya visi itu kita buat adalah karena ada latar belakangnya. Kenapa Bapak sebagai CGP yang sedang dalam pendidikan, guru penggerak memilih visi atau prakasa perubahan seperti itu? Karena mungkin ada latar belakang atau permasalahan di sekolah itu atau isu-isu global di sekolah yang harus dibuat langkah-langkahnya. Itulah yang saya tahu dari visi yang harus direncanakan, dibuat langkah-langkahnya sehingga visi sekolah itu dapat selaras dengan visi Bapak, sehingga hal yang menjadi masalah di sekolah itu bisa perlahan mulai ditanggulangi, sehingga dari misi nanti akan muncul suatu program gitu. Dan yang ini saya tanggapi visi Bapak itu sudah jadi seperti program gitu kan, program yang bertampak kepada murid dan kepada sekolah, karena sudah langsung ada seperti kegiatan gitu kan, sholat zuhur. Yang ingin saya tanyakan ini mungkin lebih ke pendapat Bapak, apa latar belakang Bapak membuat visi yang selaras dengan karakter siswa itu yang mengarah ke kegiatan atau program sholat zuhur? Apakah tingkat ataupun akhlak siswa kita itu dengan sholat zuhur itu akan berubah, atau memang apa gitu, atau memang ingin lebih bertawakal sesuai dengan V5? Apa latar belakangnya Bapak mengambil visi itu gitu? Karena sekolah saya, setahu saya sekolah kita ini khususnya murid-murid yang jurusan yang banyak laki-lakinya itu mungkin kalau untuk tingkah laku dan mungkin karakternya memang masih perlu dibina, diarahkan dan dibimbing gitu kan. Jadi latar belakangnya kenapa mengambil yang sholat zuhur gitu, latar belakangnya apa gitu, masalahnya apa gitu, visi Bapak kenapa langkah-langkahnya mengambil visi yang religiusnya yang searah dengan visi dan misi sekolah itu lebih ke karakter gitu. Apa latar belakangnya, itu yang ingin saya tahu dari pendapat Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Ya, kenapa dan mengapa saya ambil latar belakang yang pertama adalah sesuai dengan instruksi dari kami waktu dari Bu Fasil kami dan dari instruktur itu dari Pak PP kami juga, Pak Harmon SPDGR NPD, bahwasanya visi itu harus selaras dengan visi sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua fenomena. Sebelum kita ke fenomena, ini visi sekolah. Terwujudnya lulusan yang berkarakter, kompeten, produktif dan kompetitif serta berjiwa wirausaha dan berakhlak Islam. Terwujudnya lulusan. Nah, tadi di pertanyaan Pak Yusren, saya mau mengambil siswa itu yang berkarakternya kompeten dan produktif. Itulah rencana saya dengan IT. Karena IT ya, itu yang pertama. IT kan banyak ya, bukan hanya berupa komputer,
Kenapa saya mau ngambil IT tadi? Karena dengan gadget, dengan Android itu lebih mudah mengajarkan mereka. Itu satu. Kedua, kompetitif serta berjiwa wirausaha. Ini juga tadinya saya mau ngambil kompetitif dan berjiwa wirausaha ini bagaimana? Itu tadinya saya mau bekerja sama dengan guru PKK. Jadi kita menghasilkan sebuah produk. Nah, sebuah produk yang rencananya tadi mau saya tampilkan di panen raya nanti, kurang lebih seperti itu, sebuah produk. Tapi saya berpikir itu butuh waktu dan mereka pun sudah, ini SMK, jadi ya kejuruan sudah menampilkan produknya masing-masing. Sehingga karena itu sudah ada, saya ambil posisi di berakhlak Islami. Dari berakhlak Islami inilah muncul visi saya. Dari berakhlak Islami ini muncul visi saya, yaitu meningkatkan karakter murid yang religius dan berakhlak mulia melalui kegiatan sholat zuhur berjamaah. Ini prakasa perubahannya, di mana visinya adalah mewujudkan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kan banyak. Jadi saya ambil poinnya yaitu sholat zuhur berjamaah. Kenapa sholat zuhur berjamaah? Itu dia tadi dari visi sekolah, tadi Islami. Kita ambil poin ya berakhlak Islami. Berakhlak Islami ini sehingga mereka mempunyai karakter. Fenomena apa permasalahan di sekolah kita? Ya betul Bu Sri. Permasalahan di sekolah kita adalah anak-anak ini sudah jago IT, bahkan praktek pun alhamdulillah sudah memadai, fasilitas juga sudah oke, tapi karakter mereka berkurang. Jadi dengan sholat zuhur berjamaah tadi, mereka sama-sama itu banyak yang kita dapat dari sholat zuhur berjamaah. Sama-sama berwudu, sama-sama mereka mempunyai tanggung jawab. Kita tukar siapa imam, siapa muadzinnya, siapa iqomatnya, terus siapa nanti yang mengawasi kawannya. Jadi kita coba tanamkan profil pelajar Pancasila dengan berakhlak dan berkarakter mulia. Yang di sekolah kita juga sudah jalan kedua tahun, yaitu P5. Kurang lebih seperti itu. Karena kita punya fasilitas musola ada, tempat wudhu ada, walaupun airnya terkendala kemarin kita coba tanyakan, alhamdulillah sudah berhasil. Jadi melalui sholat zuhur berjamaah, saya punya harapan, yaitu berharap dapat menciptakan generasi yang berkarakter, cerminan masa depan pendidikan yang dapat menjadikan mereka baik di masyarakat. Mereka merdeka dalam arti mereka mampu berdiri dari kakinya sendiri, berdiri pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Jadi kalau mereka nggak sholat, kita nggak tahu nanti. Intinya itu, kalau mereka nggak sholat, nggak tahu. Kita nggak memastikan. Tapi ketika mereka sholat, mereka langsung vertikal kepada Tuhan, ya, alhamdulillah. Sehingga walaupun sholatnya main-main, nggak masalah buat saya. Yang penting sholat. Apapun tingkah laku baik, buruk, jahat, silakan sholat. Jadi, menurut saya seperti itu. Walaupun sholat jahat, suka menyolong atau suka berbohong, sholat waktunya sholat. Setelah sholat berbohong lagi, silakan. Tapi saya yakin dan percaya dengan sering sholat, Allah akan menurunkan hidayah kepadanya, karena hidayah cuma milik Allah, bukan keturunan. Walaupun keturunan misalkan ulama, belum tentu anaknya ulama. Jadi dengan sholat berjamaah, insya Allah banyak yang didapat di situ. Pertama, mereka bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Kedua, mereka bermasyarakat. Walaupun mereka bercanda, saya lihat, perhatikan setelah sholat, itu goyang-goyang dia kawannya, gangguin kawannya, terus ketawa bahagia. Jadi saya mau menciptakan suasana itu yang menyenangkan belajarnya, bukan monoton. Karena selama ini monoton. Selama ini saya lihat mereka ketika dikasih waktu yang cukup oleh sekolah melalui waktu kurikulum kita Pak Sayuti, yaitu saat sholat zuhur
itu break untuk sholat tetapi tidak banyak yang sholat. Itu fenomenanya. Jadi saya coba menjalankan lagi. Sebetulnya dulu udah baik, udah bagus. Ada sholat berjamaah, dibagi rosternya, dibagi oleh kesiswaannya, diawasi oleh kesiswaannya. Sehingga saya, oh ya ternyata ini betul. Kami berkolaborasi dan kebetulan saya hari ini sebagai CGP, alhamdulillah juga. Terima kasih atas motivasinya buat semua rekan-rekan. Sholat berjamaah penting dan wajib karena di dalam agama saya, agama Islam itu penting dan wajib. Walaupun kita belum bisa melaksanakannya secara baik, sholat aja. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Pak Pandi? Sudah cukup? Bu Roma? Baik, jika sudah cukup, saya sudahi. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat PP saya, pengajar praktik saya, Pak Harun SPDG RMPD. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir pada hari ini dengan ala kadarnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak. Baik. Luar biasa Pak Taufik. Ala kadarnya saja begini Pak. Bagaimana kalau tidak ala kadarnya? Iya itulah betul. Izin Bapak Wakapolhukam menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik, juga tadi hasil diskusi yang dibawakan. Terima kasih banyak. Di mana tadi Pak Taufik menyelaraskan visi pribadi dengan visi sekolah. Saya rasa di sini visi sekolah sudah oke Pak ya. Di sini Pak Taufik yang menyelaraskan dengan visi sekolah, visi Pak Taufik. Kalau pengalaman saya di Logo Sri, visi saya tiba-tiba diminta oleh kepala sekolah, udah diketok palu aja terus, ganti visi sekolah. Nggak tahu, rupanya Bu, visi SMA Semangkanan itu betul. Semenjak dulu nggak pernah ganti. Saya baru tahu, kita kan baru berpindah ke sana. Dari dulu, rupanya visi yang selama-lama ini itu dipakai dari tahun kayaknya sekolah itu berdiri. Itulah visi yang mereka. Kemarin diminta capsek, langsung ketok palu aja itu Pak Taufik jadilah. Cuma Pak Taufik saya terkesan dengan tadi sholat zuhur, tanggapan Bu Sri juga kenapa sholat zuhur. Alasannya karena sholat zuhur adalah yang diadakan berjamaah di sekolah ya Pak. Saya tekankan juga ke siswa, sepertinya sederhana Bapak Ibu. Siswa sepertinya takut kali terlambat masuk, takut tidak mengumpulkan tugas, takut, semuanya takut kalau berhadapan dengan guru. Tapi sholat zuhur ditinggalkan dia nggak takut. Itu yang kita temui fakta di lapangan. Setiap hari hampir selalu saya bilang, nggak usah kumpulkan PR kimia ini, tugas kimia ini. Saya bilang seperti itu. Untuk apa? Berarti kalian takut sama saya, sama Tuhan tidak ada. Karena tidak pernah jumpa kami sholat zuhur berjamaah di musola. Tadi depannya perlahan-lahan siswa mulai memahami bahwasannya yang ditakuti itu Tuhan, ya betul kan? Untuk apa takut sama guru? Sehingga mereka akhirnya kalau orang sudah sholat, ini ada siswa kita, kalau udah sholat dengan baik, berbohong pun kita malu, begitu ya? Iya kan? Berbohong pun kita malu, melakukan yang tidak benar pun kita malu. Untuk apa kita sholat kalau udah berbohong lagi? Gitu. Jadi bukan artinya siapa yang udah sholat berarti nggak ada lagi bohong. Hanya saja pasti hati kita berpikir ya, ketika ada kesempatan untuk berbohong, untuk apa kita sholat rajin tapi berbohong juga. Kita keluar sebentar, ini kebetulan ada siswa keluar katanya ke kamar mandi, rupanya ke kantin, itu udah nggak benar lagi. Baliknya kalau kamar mandi logikanya 10 menit lah, ini mau setengah jam, rupanya merokok dia di belakang. Lalu udah luar biasa sekali ya Pak. Jadi mudah-mudahan Pak Taufik, visi Pak Taufik ini
berkaitan dengan profil pelajar Pancasila poin pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sekiranya dapat terwujud. Terus kita usahakan di sekolah untuk menciptakan visi sekolah tadi, untuk mewujudkan visi sekolah. Demikian Bapak Ibu, saya selaku PP dari Pak Taufik, mohon maaf jika ada kesalahan kata penyampaian. Terima kasih Bapak Wakabir Guru, terima kasih Pak Taufik, terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru, Pak Koordinator Guru Penggerak, saya ulangi, Koordinator Guru Penggerak Angkatan 9. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tawassana wa ta'abbudana wa tamim taksirna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.